Hingga tibalah saat Andri diajak menuju ke salon. Andri di saat itu baru menyadari kalau ada yang berbeda dari wanita yang dia temui ini. Gerak-geriknya mencurigakan. Nada suaranya juga tidak seperti wanita tulen. Seketika moodnya hancur. Dia merasa dibohongi oleh Feby. Andri lantas bertanya, siapa nama asli dari Feby? Dan di saat itu, tanpa ragu, Feby yang sebenarnya juga sudah jatuh cinta kepada Andri langsung saja jujur dengan harapan Andri di saat itu bisa luluh dengannya. Dia mengatakan kalau nama aslinya adalah Viko. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini terjadi pada tahun 2017, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang tertipu oleh seseorang yang dia kenal dari Facebook, yang mana kenalannya itu mengaku sebagai seorang perempuan, tetapi setelah mereka dekat dan kemudian mereka memutuskan untuk bertemu, si laki-laki tersebut barulah mengetahui bahwa faktanya orang yang dia kira adalah seorang perempuan selama ini merupakan seorang waria. Laki-laki tersebut merasa kaget dan tertipu hingga ketika si waria mengajak laki-laki itu untuk melakukan hubungan badan, laki-laki itu jelas menolak dan penolakan tersebut malah membuat si waria murka dan berani melakukan aksi eksekusi sadis terhadapnya. Gilanya, setelah melakukan tindakan yang sadis tersebut, jenazah si laki-laki kemudian dibuang ke dalam sumur dan air sumur tersebut masih digunakan oleh si waria untuk kebutuhan salon tempat dia membuka usaha. Benar-benar sebuah kejadian yang menjijikan. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus pembunuhan yang dilakukan seorang waria pada 12 Oktober 2017. Pelaku yang setiap harinya bekerja di salon kecantikan ini melakukan sejumlah adegan reka ulang, mulai dari membelah wajah korban hingga membuang jasadnya ke dalam sumur. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan sudah diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria muda bernama Andri Tristianto. Di lingkungan tempat tinggalnya, dia biasa dipanggil Andri. Di usianya yang 25 tahun tersebut, Andri ini statusnya masih belum menikah. Dia masih tinggal bersama dengan keluarganya di Malang, Jawa Timur. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang background dari Andri ini. Entah siapa nama orang tuanya dan berapa banyak saudara yang dia miliki. Namun yang jelas, di lingkungan tempat dia tinggal, Andri ini dikenal sebagai sosok pemuda yang tampan dan baik hati. Sifat Andri yang baik kepada sesama membuat dia memiliki banyak teman. Namun meskipun demikian, Andri ini terkadang selalu merasa kesepian. Yang mana pada saat itu, teman-teman seusianya ternyata masing-masing sudah memiliki pasangan. Bahkan sebagiannya sudah ada yang menikah dan memiliki anak. Hal tersebutlah yang ternyata membuat Andri jadinya juga ingin memiliki seorang pasangan atau kekasih. Namun kondisinya di saat itu tidak ada wanita yang dia suka. Hingga akhirnya pada saat itu dia berinisiatif untuk mencari pasangan melalui media sosial. Yang mana kebetulan di zaman tersebut Facebook sedang booming-boomingnya, atau bisa dikatakan pengguna Facebook sedang ramai-ramainya. Walaupun harapan Andri begitu besar untuk bisa mendapatkan pasangan dari media sosial, namun ternyata untuk mencari seorang wanita di media sosial tidaklah mudah, karena setiap orang yang bermain sosial media sudah pasti akan sangat berhati-hati dalam memilih teman. Dan di saat itu, Andri tidak menyerah. Lalu di sisi lain, ternyata ada seorang laki-laki yang bernama Viko Arianto. Dia ini berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Dia merantau ke daerah Jember. Viko ini dikenal sebagai laki-laki yang humoris dan sekaligus dia ini berperilaku seperti wanita, memiliki gerak tubuh yang gemulai dan sering berdandan mirip dengan perempuan.
Di lingkungan tempat dia tinggal, Viko ini sangat dekat dengan para tetangganya karena dia dikenal sebagai seorang waria yang ramah. Sebagai seorang waria, sudah pasti dia dekat dengan ibu-ibu atau para tetangga wanita. Viko juga dikenal sebagai seorang waria yang memiliki usaha salon kecil-kecilan. Yang mana usaha salonnya tersebut memang sengaja dia jalankan karena berdasarkan kegemarannya serta karakternya yang gemulai. Tidak banyak orang yang tahu dengan penampilannya yang mirip wanita tersebut, ternyata Viko ini juga memiliki hasrat yang sama dengan wanita. Dia tertarik kepada pria. Bisa dikatakan kalau Viko ini adalah seorang waria sekaligus homoseksual. Namun di kehidupan aslinya, dia sangat sulit untuk bisa menemukan laki-laki yang mau dengan dia, apalagi statusnya sebagai seorang waria. Jadi, Viko ini biasanya akan mencari laki-laki yang menjadi mangsa atau targetnya melalui sosial media, terutama Facebook. Dan biasanya ketika masuk ke dalam dunia Facebook, Viko ini selalu menggunakan nama palsu atau nama samaran. Dan dia memperkenalkan dirinya dengan username Feby Ajah, dalam kurung Nela. Foto profil yang dia gunakan juga sangat cantik dan banyak sekali pria-pria yang tertarik dengan fotonya tersebut. Sehingga dia sering sekali dipuji dan diincar oleh banyak pria. Salah satu dari banyaknya pria yang mengincar Viko adalah Andri yang sedari dulu sudah merasa kesepian. Di saat itu, Andri benar-benar tidak menyadari kalau Viko yang memakai nama Feby Ajah alias Nela adalah seorang waria. Tidak lama setelah dia mengetahui username Feby, dia langsung menambahkan Feby ke daftar pertemanan. Dan tidak lama setelah itu, Feby ternyata juga langsung menerima permintaan pertemanan dari Andri. Andri benar-benar terpesona akan kecantikan dari Feby. Lantas, Andri memberanikan diri untuk mengirimkan pesan singkat yang isinya kurang lebih ingin mengajak Feby berkenalan. Dan Viko yang memang sedari awal sudah menebar umpan dan jaring, ternyata berhasil memancing Andri, seorang laki-laki yang kesepian. Dan di saat itu jelas merasa sangat senang karena menemukan seorang laki-laki tulen yang bisa menjadi targetnya. Apalagi bagi dia, Andri ini termasuk ke dalam kriteria laki-laki idamannya. Tanpa ragu di saat itu, Viko pun langsung membalas pesan singkat dari Andri. Di saat itu, Andri menanyakan nama dan umur dari Viko. Lalu Viko mengatakan kalau dia memang bernama asli Feby, sesuai dengan nama yang ada di Facebooknya. Dan Viko juga mengaku kalau dia masih berusia 22 tahun. Lalu pada saat yang sama, Andri kembali bertanya di mana alamat Viko tinggal. Dan Viko mengatakan kalau dia tinggal di desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Dan Viko juga mengatakan kalau dia tengah menjalani usaha, yaitu membuka sebuah salon. Pada saat itu, Andri yang mengetahui kalau Feby yang dia kenal masih sama-sama orang Jawa Timur merasa sangat senang, yang mana menurutnya selagi masih di Jawa Timur, dia masih bisa menemui wanita tersebut kapan saja. Hari demi hari berlalu, Andri dan Viko yang mengaku namanya sebagai Feby ini lama-kelamaan semakin merasa nyaman. Mereka pun semakin akrab dan sering bertukar pesan singkat. Lalu, tibalah pada suatu hari, mereka memutuskan untuk saling bertemu. Di saat itu, mereka memutuskan untuk bertemu di tempat usahanya Viko alias Feby. Andri yang di saat itu hatinya sedang berbunga-bunga, lalu mencoba berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi menemui Viko alias Feby. Entah seperti apa kalimat pamit yang diutarakan oleh Andri kepada orang tuanya. Namun yang jelas, orang tua Andri di saat itu merasa tidak ada yang aneh dan janggal dari anak mereka. Mereka langsung melepas kepergian anaknya tersebut tanpa melihat adanya tanda-tanda yang aneh. Dengan senang hati dan penuh harapan, Andri langsung berangkat dari rumahnya di Malang menuju ke Jember menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat. Pada awalnya, Andri tidak langsung pergi ke salonnya Viko, melainkan dia terlebih dahulu menemui Viko di titik perjanjian, yaitu di sekitar jalan pemakaman umum dekat salonnya Viko. Singkat cerita, tibalah Andri di sana. Andri langsung disambut dengan senyuman hangat oleh sosok yang dia idam-idamkan, yang dia ketahui bernama Feby alias Viko. Di saat itu Andri tidak sepenuhnya menyadari kalau Feby alias Viko ini adalah seorang waria. Hatinya benar-benar berbunga-bunga. Dia sangat senang bertemu dengan Feby alias Viko. Hingga tibalah saat Andri diajak menuju ke salon. Andri di saat itu baru menyadari
Kalau ada yang berbeda dari wanita yang dia temui ini, gerak-geriknya mencurigakan. Nada suaranya juga tidak seperti wanita tulen. Seketika, moodnya hancur. Dia merasa dibohongi oleh Feby. Andri lantas bertanya, siapa nama asli dari Feby? Dan di saat itu, tanpa ragu, Feby yang sebenarnya juga sudah jatuh cinta kepada Andri, langsung saja jujur. Dengan harapan, Andri di saat itu bisa luluh dengannya. Dia mengatakan kalau nama aslinya adalah Viko. Mendengar pengakuan tersebut, Andri sangat marah. Dia berkata kurang lebih seperti ini, "Wah, kurang ajar. Berani-beraninya kamu bohongin aku ya. Aku ini laki-laki normal, masih mau sama perempuan. Gila ya kamu," ucap Andri. Dan setelah itu, setelah dia mengetahui fakta sebenarnya, Andri merasa sangat kecewa dan ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Namun ternyata, Viko yang sudah terlanjur jatuh hati kepada Andri tidak mau membiarkan Andri ini pergi begitu saja. Di saat itu dia mencoba untuk merayu Andri agar Andri bisa luluh dan tetap tinggal bersama dia. Di saat itu, Viko berkata kurang lebih seperti ini, "Emangnya kamu mau kemana? Maafin aku ya, aku nggak ngapa-ngapain kamu kok. Kamu jangan pergi ya. Lagian dari sini ke Malang kan juga lumayan jauh. Kamu capek kan? Ya udah, jangan kemana-mana dulu ya. Istirahat dulu di sini. Aku nggak bakal ganggu kamu kok," ucap Viko sambil terus merayu dan sedikit memaksa hingga akhirnya Andri pun setuju dan luluh untuk beristirahat di sana. Dan entah dengan rayuan apa, Viko bahkan sampai bisa membuat Andri untuk menginap di sana. Karena di saat itu kemungkinan Andri juga berpikir jarak antara Malang ke Jember itu lumayan jauh. Jadinya ketika hari sudah mulai gelap dan larut malam, Andri yang sudah sangat capek memutuskan untuk menginap saja di kediaman waria tersebut. Pada malam itu, Andri yang sudah merasa capek kemudian tidur. Dia mencoba untuk mengenyampingkan rasa marahnya. Dia tidak peduli kalau dia berada di rumah seorang waria yang sudah menipunya. Yang jelas dia hanya ingin beristirahat. Namun sementara itu, Viko yang sedari tadi sudah sangat nafsu kepada Andri dan sudah tidak bisa menahan hasratnya. Dia mulai melancarkan aksinya, mencoba merayu Andri dan memaksa Andri untuk melakukan hubungan badan. Di saat itu Viko sudah mulai berani mendekat kepada Andri. Namun Andri yang merupakan seorang laki-laki normal jelas merasa jijik dan tidak nyaman saat Viko menempelkan tubuhnya. Namun dengan tidak tahu malunya, Viko bukannya sadar saat Andri merasa risih, yang ada dia malah semakin menjadi-jadi dengan frontal mengajak Andri untuk berhubungan intim. Dan jelas saja Andri langsung menolak mentah-mentah dengan kalimat yang menjijikan. Namun di saat itu meskipun mendapatkan penolakan, ternyata Viko justru tidak menyerah. Namun kali ini Viko bukan hanya ingin menyetubuhi Andri. Namun Viko di saat itu sudah mulai berpikiran yang terlalu jauh. Dia tiba-tiba merasa kesal tetapi juga nafsu. Dan atas kekesalan dan sakit hatinya tersebut, sekaligus nafsunya tersebut, dia mulai berpikiran jahat. Di saat itu dia memikirkan cara lain agar bisa menaklukkan Andri. Di saat itu dia melakukan tindakan yang sangat buruk. Viko tiba-tiba dengan nekatnya mencari 12 butir obat dextro, yang mana obat dextro tersebut dia campurkan ke dalam minuman alkohol dan dia berikan kepada Andri. Entah bagaimana bisa di saat itu Andri meminum minuman racun tersebut. Entah apa yang dikatakan oleh Viko kepada Andri. Namun yang jelas, Viko berhasil membuat Andri meminum minuman tersebut. Sesaat setelah Andri meminum minuman yang sudah dioplos oleh Viko, akibat dari minuman tersebut, tiba-tiba Andri keracunan. Mulutnya mengeluarkan busa. Andri di saat itu mulai kejang-kejang hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Viko yang melihat Andri mulai tidak berdaya, langsung membekap mulutnya dan tidak merasa puas. Viko lalu mengambil sebuah bantal dan langsung membekap wajah Andri dengan bantal tersebut hingga Andri benar-benar tidak sadarkan diri. Lalu dengan penuh kebencian, Viko yang menyadari kalau Andri sudah tidak bernafas dan tidak bergerak lagi, mencoba memeriksa apakah Andri masih hidup atau tidak. Di saat itu, dia tidak mengetahui dengan jelas apakah Andri masih hidup atau justru sudah tewas. Dan tanpa adanya rasa iba, Viko sang waria menyeret tubuh Andri menuju ke sumur yang ada di dalam rumahnya. Di sana Viko langsung mengikat tangan dan kaki Andri dengan tali rafia. Di saat itu, Viko sudah berniat ingin memasukkan Andri ke dalam sumur. Lalu, di saat itu Viko sempat berpikir kalau dia menceburkan jasad Andri ke dalam sumur, bisa saja nantinya jasad itu akan mengambang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Viko lalu memberikan beban ke tubuh jasad tersebut dengan mengikatkan 6 buah genteng atap rumah yang diikat menggunakan tali ke tubuh Andri. Dan setelah itu, barulah Viko
memangku tubuh Andri sendirian dan memasukkan Andri ke dalam sumur. Tidak ada informasi yang jelas apakah sebelum dia membuang jasad Andri, dia sempat melakukan tindakan pelecehan kepada jasad tersebut. Namun yang jelas, Viko dengan kejam dan paniknya, dia langsung membuang jasad Andri ke dalam sumur tersebut. Jasad Andri pun akhirnya tenggelam bersama dengan pemberat genteng yang dikaitkan ke tubuhnya. Setelah memastikan Andri benar-benar tidak terlihat lagi, Viko akhirnya langsung menutup sumur tersebut dengan sebuah penutup anyaman bambu yang sebelumnya memang selalu dia gunakan untuk menjadi penutup sumur. Setelah itu, Viko yang tidak merasa bersalah sama sekali melanjutkan kehidupannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, dia lupa kalau Andri datang menggunakan sepeda motor. Jadinya, dia bingung harus menyimpan atau menyembunyikan motor Andri di mana. Jadilah di saat itu, dia memilih untuk menggadaikan motor tersebut kepada tetangganya yang berada di dekat rumah kontrakannya sebesar 1,5 juta rupiah. Di saat itu, tetangganya sama sekali tidak curiga. Gadaian motor tersebut diterima oleh si tetangga dengan mudahnya tanpa memastikan terlebih dahulu. Lalu sementara itu, di sisi lain, keluarga Andri yang berada di Malang itu mulai merasa khawatir karena Andri tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi selama beberapa waktu. Yang mana hal tersebut membuat mereka akhirnya melaporkan berita orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Namun, karena tidak ada barang bukti dan orang tuanya tidak mengetahui dengan jelas kemana Andri ini pergi, jadilah pihak kepolisian merasa kesulitan melacak keberadaan Andri. Pada saat itu pihak keluarga hanya bisa pasrah menunggu kabar dari Andri. Dan di sisi lain, Viko, si pelaku, masih sempat-sempatnya melanjutkan hidupnya dengan membuka usaha salonnya selama beberapa hari. Bahkan, yang menjijikannya adalah air yang dia gunakan untuk usaha salonnya adalah air yang bersumber dari sumur yang menjadi tempat pembuangan jasad dari Andri. Lalu sementara itu, waktu pun berlalu. 2 bulan kemudian, keluarga Andri yang mulai meratapi nasib mereka karena belum juga mendapatkan titik terang kemana anak mereka pergi. Tibalah pada bulan Juli tahun 2017, Viko yang merasa semuanya sudah aman dan aksi kejinya tidak diketahui oleh siapapun, tiba-tiba dia mulai merasa tidak nyaman berada di rumah tempat dia tinggal sekaligus tempat usaha salonnya ini. Dia merasa rumah tersebut mulai horor. Viko pun kemudian akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakan tersebut tanpa berpamitan kepada si pemilik rumah. Di saat itu, dia benar-benar mengemasi barang-barangnya, lalu memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur, dan melanjutkan hidupnya seperti biasa di kampungnya. Namun singkat cerita, pada tanggal 22 September tahun 2017, pemilik rumah yang melihat kalau rumah kontrakan tersebut sudah mulai kosong dan mereka sudah mengetahui kalau Viko, si waria yang membuka salon di sana sekaligus penyewa mereka itu sudah pergi begitu saja. Akhirnya mereka membuka peluang untuk para penyewa baru. Sebelum disewakan kepada orang lain, si pemilik rumah kontrakan tersebut dengan maksud ingin membersihkan rumah tersebut. Namun tiba-tiba pada saat mereka masuk, pemilik rumah ini merasa bingung mengapa rumah tersebut tercium bau yang sangat busuk. Bau ini sangat menyengat bahkan sampai ke pintu masuk rumah. Karena merasa sangat penasaran dengan bau busuk tersebut, pemilik rumah kontrakan akhirnya mencari sumber dari bau itu, yang mana sumbernya ternyata berasal dari dalam sumur. Pada awalnya, pemilik kontrakan ini mengira kalau itu merupakan bangkai hewan. Namun pada saat dia memeriksa menggunakan senter yang diarahkan ke dalam lubang sumur, betapa terkejutnya dia menemukan adanya kerangka manusia yang mengambang di dalam sumur rumah tersebut. Pemilik rumah langsung berteriak histeris sambil berlari keluar rumah. Lalu si pemilik rumah tersebut juga berinisiatif melaporkan penemuannya itu ke kantor polisi terdekat. Polisi langsung menerima laporan itu dan sesegera mungkin datang ke lokasi kejadian untuk memeriksa laporan itu. Dan sesampainya pihak kepolisian di sana, ternyata benar. Mereka menemukan ada kerangka manusia dengan bagian tubuh yang terikat menggunakan tali dan diberikan beban, yaitu berupa tumpukan genteng. Di saat itu juga, pihak kepolisian langsung saja mengevakuasi kerangka
kerangka tersebut dengan dibantu oleh beberapa warga yang ada di TKP. Tidak lama kemudian, setelah berhasil mengangkat dan mengeluarkan kerangka tersebut dari dalam sumur, kerangka itu segera dibawa ke rumah sakit demi penyelidikan lebih lanjut. Sementara, beberapa pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan mencari informasi dengan cara menginterogasi warga sekitar serta pemilik kontrakan untuk mendapatkan keterangan siapa yang tinggal di rumah tersebut dan apa yang pernah mereka lihat dari si pengontrak di rumah itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan berkat data dari penyewa yang disimpan oleh pemilik rumah, dan juga keterangan beberapa saksi yang ada di sana, akhirnya polisi memiliki satu nama terduga pelaku, yaitu Viko. Polisi akhirnya mencari keberadaan Viko. Hasil dari pemeriksaan pun di saat itu keluar dan diketahui kalau pelaku dari tindakan tersebut adalah Viko. Setelah 2 hari memburu keberadaan Viko si waria, barulah pada tanggal 24 September tahun 2017 akhirnya Viko ditangkap di tempat persembunyiannya yang berada di sebuah rumah di daerah Klakah, Lumajang. Dia di saat itu ditangkap tanpa adanya perlawanan dan dia langsung digiring ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia diinterogasi. Di dalam interogasi tersebut, Viko mengakui semua perbuatannya dan dia menceritakan setiap detail kejadian mulai dari perkenalan dengan Andri hingga aksi keji yang dia lakukan. Di saat itu, Viko juga menyebutkan identitas dari korban yang dia eksekusi yang bernama Andri, yang mana ternyata identitas dari si korban yang bernama Andri itu sangat sesuai dengan laporan orang hilang 2 bulan yang lalu. Berdasarkan pengakuan dari Viko, pihak kepolisian langsung menghubungi pihak keluarga Andri untuk memastikan identitas dari si korban benar Andri atau bukan. Pada saat itu, keluarga Andri pun bergegas menuju ke rumah sakit dan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, benar saja hasil tes DNA mengkonfirmasi bahwa kerangka tersebut memang benar adalah kerangka Andri. Dan bahkan tidak hanya itu, berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab dari meninggalnya Andri adalah karena overdosis obat-obatan terlarang. Dan dari kasus ini, keluarga Andri hanya bisa menangisi nasib anak mereka. Mereka menangis sejadi-jadinya, mereka menangis histeris, menerima kenyataan bahwa anak mereka sudah dihabisi oleh seorang waria yang bernama Viko alias Feby. Dari keterangan Viko, barulah diketahui bahwa dia dengan Andri itu berkenalan dari Facebook dan saling jatuh cinta. Namun setelah bertemu, ternyata Andri tidak mau diajak untuk berhubungan badan karena merasa jijik setelah dia mengetahui kalau wanita yang dia kenal bernama Feby itu adalah seorang laki-laki yang bernama Viko. Atas kejadian ini, jenazah dari Andri yang hanya tinggal kerangka dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara si pelaku, Viko, kemudian dijadikan sebagai tersangka di dalam kasus ini dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan hukuman 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah tragis yang menimpa seorang laki-laki asal Malang. Semoga kisah ironis ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam menjalin hubungan dengan orang yang baru.